Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mengenal dan belajar apa itu yang namanya Dynamic Trunking Protocol ataupun yang bisa disingkat DTP. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai mode trunk dan mode akses. Yang mana mode akses di sini yaitu menuju pada end device. Nah, sedangkan pada mode trunking itu menuju ke switch. Nah, pada kali ini kita akan mengenal yaitu yang namanya dynamic auto dan dynamic desirable. Dynamic desirable. Nah, di sini sudah tersedia yaitu namanya tabel DTP. Yang mana di sini kita akan belajar yaitu bagaimana jika suatu kondisi di mana switch memiliki mode dynamic auto dan switch satunya lagi memiliki dynamic auto juga, maka akan menjadi mode akses di sini. Dan jika switch satu menggunakan dynamic desirable dan di sini menggunakan dynamic auto, maka akan menjadi mode trunk. Dan jika switch menggunakan mode trunk dan di sini menggunakan dynamic auto, maka akan menjadi mode trunk juga. Begitu pula jika mode akses bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi mode akses. Bila kita gambarkan atau asumsikan di sini, kita hapus terlebih dahulu. Kita gambarkan di sini ada sebuah switch. Kita ganti menjadi warna yang lebih cerah. Oke. Kita hapus terlebih dahulu. Kita gambarkan di sini ada sebuah switch. Dan di sini ada switch juga. Switch 1 dan di sini ada switch 2. Oke. Sini menggunakan kabel. Jika switch 1 menggunakan dynamic auto dan switch 2 menggunakan trunk, maka di sini akan berubah menjadi mode trunk. Begitu pula jika kita menggunakan mode akses pada switch pertama dan kita menggunakan mode trunk pada switch kedua, maka akan menjadi koneksi terbatas ataupun tidak disarankan. Nah, jika kita pada switch 1 mengganti mode menjadi dynamic auto dan pada switch 2 menjadi mode dynamic desirable, maka akan menjadi mode trunk di sini. Begitulah untuk penggambarannya mengenai DTP. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa dynamic auto itu bisa kita asumsikan bahwa kita kayak sedang menunggu. Sedangkan jika kita menggunakan dynamic desirable, maka sama saja seperti kita sedang mengajak. Jika kita dalam mode trunk, itu sama seperti kita memaksa. Dan begitu pula pada mode akses kita juga memaksa. Begitulah pada konsep dari DTP di sini. Jika satu dalam mode trunk dan jika dalam satunya lagi dalam mode dynamic auto, maka yang terjadi akan menjadi mode trunk. Konsepnya seperti sama yang di sini, yaitu dynamic auto yaitu sedang menunggu dan sedangkan trunk di sini sedang memaksa. Maka secara logika jika kita memaksa seorang yang sedang menunggu, maka otomatis akan mengikuti apa yang orang paksa. Dan jika kita di sini menggunakan mode dynamic desirable dan di sini menjadi mode akses, maka akan menjadi mode akses. Itulah yang sama pada saat kita sedang mengajak dan memaksa, maka akan yang menang menjadi memaksa. Jadi begitulah teori untuk
Dynamic Trunking Protocol ini atau DTP. Kemudian kita akan lanjut saja untuk praktek dan konfigurasi pada Cisco. Lanjut ke prakteknya. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja untuk konfigurasi DTP-nya atau Dynamic Trunking Protocolnya. Kita perlu siapkan yang namanya 2 buah switch. Dan kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini kabelnya masih berwarna merah ataupun tandanya yaitu masih belum menyala. Kemudian kita cepatkan di sini menggunakan fast forward time. Nah, di sini sudah berwarna hijau. Kita langsung saja untuk mengecek mode dari switch yang kita tambahkan di sini. Untuk caranya yaitu kita masuk pada privilege dan konfigurasi global. Kemudian kita cek pada do show interface dan kabel yang terhubung yaitu FA01. FA01 switch port. Nah, maka di sini akan muncul dua yaitu ada administrasi. Di sini ada dua mode yaitu ada administratif mode ataupun mode yang kita konfigurasikan dalam switch di sini, dan ada operasional mode ataupun mode yang kita hasilkan setelah kita mengkonfigurasikan, atau bisa juga disebut sebagai mode yang kita jalankan saat ini dari hasil konfigurasi yang kita lakukan. Di sini ada mode administratifnya yaitu ada dynamic auto ataupun sudah otomatis. Dan kita coba cek untuk switch ke-6. Sini kita coba cek sama seperti tadi, enable conf dan kita masuk do show interface FA01 SW. Nah, di sini maka akan sama seperti yang tadi yaitu dynamic auto. Dynamic auto bertemu dengan dynamic auto maka akan menjadi akses ataupun static akses di sini. Nah, kita akan mencoba merubahnya mungkin menjadi dynamic desirable. Kita coba dulu. Nah, kita masuk pada interface FA01, kita tulis SW mode dynamic desirable, kita enter. Nah, maka akan otomatis seperti ini. Kita akan coba cek, kita exit terlebih dahulu, kita cek pada do show interface FA1. Nah, di sini maka otomatis untuk administratif modenya akan menjadi dynamic desirable, ataupun di sini yaitu kita sudah mengajak menjadi terang. Dan kita coba lihat pada switch kelima. Maka di sini juga akan menjadi mode terang. Karena dynamic desirable mengajak, dan di sini switch kelima itu menjadi dynamic auto ataupun menunggu. Mengajak dengan menunggu akan otomatis menjadi yang diajaknya atau menjadi trunking di sini. Kita akan coba untuk merubah pada switch kelima ini menjadi mode terang. Kita masuk terlebih dahulu interface F01. Kemudian kita tulis SW mode terang. Nah, kita exit. Kemudian kita tulis ini, maka administratif modenya akan menjadi terang ataupun memaksa, dan operasional modenya akan tetap menjadi terang. Kita coba cek pada switch ke-6 di sini. Kita tulis. Nah, maka di sini masih tetap menjadi dynamic desirable dan hasilnya masih tetap terang karena switch kelima tadi sudah memaksa agar yang diajak ini menjadi terang,
dan yang mengajak ini juga mengajak menjadi terang, maka hasilnya akan menjadi terang. Jadi simpelnya seperti itu. Kemudian kita akan belajar mengenai, kita close terlebih dahulu. Kemudian kita akan belajar mengenai untagged dan tagged di switch di sini. Kita akan coba masuk pada mode simulasi. Misalkan di sini pada switch kedua, pada ruangan 2 dan ruangan ketiga, kita akan mengirimkan paket dari misal pada PC 9 ke PC 15. Di sini mengirimkan paket ARP. Kita buka terlebih dahulu. Oke. Kemudian lanjut. Maka akan dikirimkan ke switch, kemudian akan disalurkan ke ke switch yang ruangan ketiga atau switch ketiga. Kita coba cek untuk paket ARP-nya. Jika di sini paket ARP-nya dituliskan sebagai .1 key, maka paket ARP ini bisa disebutkan bahwa ini adalah tagged. Dan di sini juga tagged. Apa yang disebutkan bahwa sebuah paket ARP untagged, yaitu tidak ada yang namanya tulisan .1 key. Jadi kesimpulannya adalah tagged itu adalah jika tidak ada, tagged itu adalah paket ARP yang ada tulisannya .1 key seperti ini, maka ini disebut sebagai tagged. Oke, dan dikembalikan lagi menjadi paket pink. Oke, kita delete. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai tagged dan untagged. Di sini kita akan belajar mengenai native VLAN. Kita pertama-tama masuk pada switch pertama ataupun ruang pertama di sini sebagai contoh. Kita masuk pada CLI, kemudian kita tuliskan di sini enable terlebih dahulu, baru play, dan kita tulis do show interface terang. Nah, di sini maka akan ada tulisannya yang namanya native VLAN. Nah, jadi di sini native VLAN defaultnya yaitu adalah 1. Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di tag ataupun yang berisikan mengenai .1 key, dan bisa kita simpulkan bahwa native VLAN bisa berisi untagged. Kita akan coba untuk konfigurasinya atau prakteknya di sini. Misalkan pada ruangan 2 dan ruangan 3, kita akan masuk pada switch kedua. Kemudian kita akan masuk pada interface kita akan coba masuk untuk ke switch ketiga atau ruangan ketiga di sini, yaitu FA08. Interface FA08. Kita tuliskan di sini yaitu SW atau switch port, kemudian kita tulis terang. Kita tuliskan lagi yaitu native VLAN. Misalkan VLAN yang akan kita ganti untuk native VLAN ini yaitu yang tadinya 1 menjadi 20. Kita enter, maka native VLAN-nya akan berubah. Kita coba exit dan kita coba cek to show interface terang. Nah, maka di sini pada FA08 otomatis native VLAN-nya akan menjadi 20. Kemudian kita akan gantikan juga pada ruangan ketiga atau switch ketiga. Di sini masuk pada mode CLI, kita enable, masuk pada global konfigurasi, dan kita sebelumnya kita cek dulu interface terang. Nah, di sini masih satu native VLAN-nya. Kita lihat kabel yang terhubung yaitu FA07. Kita masuk pada interface FA007, kemudian kita konfigurasikan yaitu switch port terang native
LAN sama seperti tadi, yaitu 20. Kita masuk, kemudian exit. Kita coba cek lagi. Nah, di sini maka pada FA07 akan menjadi natif 20 juga. Kita coba akan masuk pada mode simulasi di sini. Kita akan pada VLAN 10 aja. Kita kirimkan paket, misal pada PC 8 ke PC 13. Nah, maka paket tersebut akan dikirimkan ke switch ruangan 2 dan dikirimkan lagi ke switch ruangan ketiga atau switch ketiga dalam bentuk kita coba lanjutkan dulu agar menjadi pink. Nah, di sini kita coba ulang lagi dalam mode bentuk ping atau yang sudah berkomunikasi. Kita coba cek pada paketnya. Nah, maka di sini otomatis akan menjadi Ethernet dan bukan menjadi .1 key ataupun tagged. Otomatis paketnya akan menjadi untagged di sini. Jadi seperti itulah fungsi dari native LAN, yaitu paket yang tidak perlu di tag ataupun di .1 key akan menjadi untagged. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Sampai jumpa.